Alimul Hakim. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan eh, pembahasan tentang kitab At-Taharah. Sebelumnya, pembahagian air itu ada dua, atau dilihat daripada dua hal. Pertama, bi'tibaril wujud, memandang kepada wujudnya di dunia, maka ada 7 air. Kemudian yang kedua, pembagian syar'i, ya kan? Ada yang ma'lumul hukmi, ada yang ghair ma'lumul hukm. Ada yang diketahui hukumnya. Maka itu 3, tohur, tohir, dan mutanajis. Dan sudah kita bahas. Yang kedua, ghair ma'lumul hukm, tidak diketahui hukumnya. Ini yang disebut dengan masalah ya, yang masykuk alaih, atau masalah air mushtabah. Ya, ini permasalahan ijtihad, ya kan, dalam menentukan mana air suci atau mana air yang tidak suci. Ini pembahasan terakhir dari pembahasan tentang pembagian air. Maka berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi wa syaikhana fid dharain Allahumma amin. Walau ishtabaha tahirun walau ishtabaha ma'un tahirun binajisin ijtahada wa tatahhara bima dhanna taharatahu. Seandainya terjadi ishtibah, yakni daripada ember jilat oleh anjing, ya kan? Sehingga ishtibah dia, yang mana yang dijilat oleh anjing? Sehingga dia bisa bersuci dengan air yang tidak dijilat oleh anjing. Maka boleh mengatakan ijtihada, maka dia berijtihad. Berijtihad yang mana yang kemudian yang terkena najis atau tidak. Ijtihad ya, mencari sumber atau mencari tanda-tanda. Wa tatahhara bima dhanna taharatuhu, kemudian dia bersuci dengan yang dianggap suci setelah berijtihad, ya kan, tentu memiliki natijah. Ternyata ember yang warna putih umpamanya ada 2, putih dan hitam. Ember warna putih ternyata, ya kan, atau ember yang di sebelah kanan ternyata adalah ember yang suci, airnya suci. Wa qila in qadara ala tahirin biyaqinin fala. Ada pendapat kedua mengatakan kalau mampu dia mendapatkan air yang suci dengan yakin, maka dia tidak berijtihad, ya kan? Artinya tidak boleh dia berijtihad untuk dua-duanya. Cukup mencari air yang lain, maka tidak ijtihad untuk air ini. Ya, nanti ada rincian yang akan disebutkan oleh Syekh Mustafa. Taib. Maka dalam bab ini tentang air al-mashkuk fihi, air yang diragukan suci atau tidaknya, dan juga dibahas di sini tentang hukum-hukum ijtihad tentang air tersebut. Maka kesimpulan atau secara garis besar masail yang ada dalam pembahasan kita malam ini ada 3. Yang pertama tentang majari al-ijtihad. Ya, majari al-ijtihad. Yakni berlaku ijtihad untuk mengetahui ini suci atau tidak itu di mana saja. Ya kan? Maka majari al-ijtihad ini adalah dalam pakaian. Seandainya pakaian terkena najis, kita tidak tahu mana yang kena najis. Sedangkan kita akan sholat, akan menutup aurat dengan pakaian itu. Kemudian kita berijtihad. Begitu juga berlaku pada al-awani, ya kan? Wadah-wadah yang kita gunakan. Kemudian yakinnya kita akan terkena najis sesuatu itu atau tidaknya bisa dengan langsung kita lihat dari arah jauh, umpamanya ternyata ada anjing yang kemudian menjilat salah satu baju kita atau salah satu 2 ember kita, atau dengan cerita orang lain, riwayah daripada orang lain, ya, yang orang ini thiqah, dikabarkan oleh kawan kita yang thiqah, yang mengatakan salah satu daripada ember ini tadi dijilat oleh anjing. Maka kalau seandainya kita ragu apakah memang ada najis atau tidak, kalau tadi yakin ada najis di salah satunya, maka berijtihad. Tapi kalau seandainya tidak yakin, ragu malah apakah memang ada najis atau tidak, ya kan, maka kembali kepada hukum
asal, yakni al-aslu fil ma'i at-tahur. Air itu asalnya adalah suci. Dua-duanya adalah air suci. Ya kan? Bagaimana seandainya hukumnya zon kita? Zon ini dihampir samakan dengan ragu ini. Umpamanya wadah-wadah milik tetangga kita, apakah ini kemudian najis atau tidak, atau ember mereka. Ini yang pertama, yakni apa namanya, pada pakaian berlaku pada wadah-wadah yang kita gunakan. Yang kedua tentang hukum ijtihad. Ya, hukum ijtihad ini salah satu daripada yang tiga saja, yakni ada kalanya jawaz, boleh, ada kalanya wajib, dan ada kalanya man'u, yakni tidak boleh. Boleh ijtihad ketika yang kita ragukan ini banyak. Ya. Kemudian banyak ini maksudnya lebih dari satu. Dan kemudian mungkin kita mendapatkan air yang suci ya selain daripada dua ini. Ini kita punya dua ember. Yang kemudian salah satunya kita yakini ada najis atau dijilat oleh anjing umpamanya. Bagaimana hukum ijtihad untuk dua ini? Andai ada air lain, maka boleh saja ijtihad untuk dua ini, kemudian digunakan satu, kemudian dibuang satu, ya kan? Atau tidak sama sekali, karena hukumnya boleh. Sebab kita bisa menggunakan air yang lain, ya kan? Yang yakin kesuciannya. Yang kedua wajib, ya. Ketika memang tidak ada air yang lain, tidak bisa kita mendapatkan dan memperoleh air yang suci kecuali dengan cara ijtihad. Kecuali hanya salah satu di dua ini, maka dengan cara ijtihad ini hukumnya adalah wajib. Yang ketiga adalah tidak boleh. Yakninya kalau seandainya mustabah fih ini yang kita ragukan suci atau tidaknya cuma satu. Ya, dari kejauhan dijelat oleh anjing dan ember satu. Ya kan? Menurut Imam Nawawi dan Mu'tamad Imam Nawawi beliau mengatakan terlarang dan tidak boleh kita berijtihad di sini. Ya kan? Atau kemudian kalau seandainya yang kita ragukan itu antara dua ember. Satu ember adalah air biasa, satu ember lagi adalah air kencing. Nah, ini kan tentu dua hal yang berbeda, ya kan? Atau air, kemudian yang kedua adalah air mawar. Ya, nanti ada pembahasan rinciannya. Oleh Mu'tamad Imam Nawawi, ya dilarang atau tidak adanya ijtihad di sini. Kemudian pembahasan ketiga tentang apa namanya hukum setelah ijtihad. Ya, hukum setelah ijtihad. Maka ada dua masalah di sini. Masalah pertama, seseorang yang berijtihad, kemudian bersungguh-sungguh ijtihad mencari mana yang suci, mana ada yang mutanajis. Ya. Kemudian setelah dia berusaha keras untuk berusaha mencari mana yang najis atau yang tidak najis ini, ternyata dia tidak sampai kepada kesimpulan. Tidak sampai kepada kesimpulan, ya kan, mana yang suci. Maka mesti dia buang dua-dua air ember ini dan mesti ketika itu dia bertayamum untuk sholat dan tidak wajib i'adah, ya kan? Kalau seandainya dia bertayamum sebelum dia buang dua air ini, maka tidak sah tayamumnya sebab sebetulnya ada air yang suci antara salah satu ini, ya. Tapi sekarang dia biarkan, harusnya dia berijtihad. Kalau tak mampu ya udah dibuang, ya. Dituangkan, kemudian apa namanya? Dibuang, baru kemudian dia tayamum dan tanpa i'adah. Masalah yang kedua, seandainya dia berijtihad, ya, bersungguh-sungguh mencari yang mana yang najis dan mana yang mutanajis, yang suci. Kemudian dia mendapatkan kesimpulan umpamanya ember yang A ini adalah yang suci, ya. Lalu setelah itu lupa, ya, tanda-tanda atau lupa dia akan ijtihad yang awal. Setelah dia, boleh jadi umpamanya setelah dia berijtihad itu dia pergi atau sholat dengan sholat yang pertama. Kemudian untuk sholat berikutnya umpamanya batal wudhunya. Kemudian dia mau berwudhu lagi. Nah lupa yang mana tadi ijtihadnya, itu kan. Kemudian dia mengulang ijtihad lagi.
ternyata ijtihad yang kedua ini berbeda dengan ijtihad yang pertama, ya kan? Maka nanti ada rinciannya, ada rincian yang akan kita sebutkan nanti. Maka tafsilannya, ya, tafsilan daripada ijmal yang kita sebutkan tadi adalah pertama, apabila istibah bagi kita air yang tohur dengan air yang mutanajis. Apakah ini air suci atau ini adalah air yang kena najis tadi. Yang kita yakin umpamanya dari arah jauh tanpa ada anjing yang menjilat salah satu daripada wadah yang kita gunakan tersebut. Ya kan? Maka untuk hal ini disyariatkan yang disebut dengan al-ijtihad. Ijtihad ini maknanya adalah badzlul juhdi fi talib maqsud. Dalam usul fikih kan dikatakan yakni menggerahkan segala kemampuan untuk mendapatkan tujuan itu. Tentu dalam bab ini maksudnya adalah yakninya mencari penjelasan-penjelasan yang mana adalah najis, ya kan? Sebab-sebab atau tanda-tanda yang mana ada najisnya. Nah, gitu. Dan tidak boleh kita langsung beruduk dengan salah satu keduanya tanpa berijtihad. Ya, tidak boleh sama sekali. Mesti kita berijtihad dalam hal ini. Karena di sini ada dua hal yang bertentangan. Pertama, kesucian air. Dari awal kita yakin air di sana itu suci. Yang kedua, yakin kita akan adanya najis. Ya, dengan jilatan anjing dan segala macam tadi. Berarti ada dua hal yang bertentangan. Ada dua ta'arud. Maka mesti ijtihad di sana. Ya. Kemudian, dalam permasalahan ini, ada ada beberapa masail. Setidaknya kita baca pada malam hari ini ada sekitar 6 masail. Maka dengan demikian selesai pembahasan insyaallah. Masalah pertama yakninya ketika terjadi istibah, ya, kebingungan kita, mana air yang suci, mana air yang mutanajis. Kemudian kita katakan tadi disyariatkan kita berijtihad, mencari mana air yang sucinya, mana air yang mutanajisnya. Kalau seandainya seseorang mampu mencari air suci selain daripada dua-dua ini, ada kolam yang lain, ada air yang lain yang dia siapkan, yang dia bawa, maka ijtihad ketika ini hukumnya adalah jaiz, ya, tidak wajib, tidak dianjurkan, tapi jaiz, karena dia bisa mendapatkan air yang yakin kesuciannya. Yang kedua, kalau seandainya tidak ada air yang lain, yang ada tuh hanya dua ini, dan yakin kita salah satunya suci, salah satunya adalah najis, maka wajib dia berijtihad ketika itu. Wajib berijtihad. Apakah wajibnya itu adalah wajib muwassa' atau wajib mudayyak? Wajib mudayyak kalau seandainya waktu sholat sudah mau habis, ya kan, tinggal 10 menit lagi, yang mesti berijtihad di waktu itu langsung. Tapi kalau seandainya masih di awal waktu, suatu sholat masih lama, maka wajibnya bagi dia lah wajib muwassa'. Ini masalah pertama. Masalah yang kedua, ya, bagaimana hukumnya kalau seandainya dalam hal ini adalah orang buta? Apakah orang buta juga berijtihad untuk mengetahui mana yang terkena najis dan mana yang suci? Atau dia taklid saja kepada orang yang melihat? Ya, maka di dalam matan dikatakan oleh beliau, wal a'ma kabasirin fil azhar. Dan orang buta sama seperti orang yang bisa melihat. Sama maksudnya adalah sama dalam pensyariatan ijtihad. Makanya kalau di dalam mahali kan dikatakan wal a'ma kabasirin fima dzukira, ay fima syuru'iyyatil ijtihad. Yakni disyariatkan juga bagi orang yang buta ini untuk berijtihad ketika terjadinya istibah. Karena boleh jadi, ya kan, dia bisa mengetahui dengan cara dia sentuh, dengan cara diciumnya, atau mendengar, ya kan, atau merasakan kegoncangan salah satu daripada wadah ember tersebut, ya kan, atau mana tutup ember yang kemudian agak terbuka atau tidak. Maka di sini
Ya kan? Dia bisa juga berijtihad dengan hal demikian. Maka dengan demikian boleh jaiz juga hukum bagi orang yang buta tersebut untuk berijtihad mana air, mana yang tidak. Karena dia sama dengan orang yang melihat. Ya kan? Sama-sama boleh jadi dia akan ragu, ya kan, ketika dia akan berwudu dengan salah satu daripada airnya. Lalu kata orang yang fiqh, ya kan, fulan, air di salah satu ember ente tadi dijilat oleh anjing, dan orang ini fiqh. Nah, bagaimana sekarang hukumnya dia kemudian untuk berwudu? Nah, maka berijtihad juga, disyariatkan juga dia berijtihad. Tapi kalau seandainya setelah dia berijtihad, kemudian kesimpulan juga nggak tahu, ya kan? Buntu dia, tidak dapat sama sekali. Maka ketika itu menurut pendapat yang asah boleh dia bertaklid, ya kan? Berbeda dengan orang melihat. Orang yang melihat kalau sudah berijtihad, sudah dia kemudian sudah kemudian dia taklid. Masuk orang buta tadi adalah dia ikut orang yang melihat. Bagaimana hukum orang melihat menghukumi hal ini? Oh, kata orang melihat yang A-nya, ember yang sebelah kanan ini yang suci. Maka taklid dia kepada orang A saja, kepada orang yang melihat saja. Kalau seandainya dia tidak bisa berijtihad atau setelah berijtihad tahayyar. Tapi kalau seandainya orang yang melihat itu beda. Setelah berijtihad, orang melihat ya, bukan orang buta. Ya, orang yang bisa melihat dia berijtihad. Mana yang suci, mana yang tidak. Sudah berijtihad sampai kepada kesimpulan, aduh, udah bingung kali. Entah mana. Sama kayaknya sama, dari tutupnya sama, air sama, percikan semua sama. Nah, gitu. Maka bagi dia tidak boleh taklid, ya kan? Tidak boleh taklid sama sekali. Ya. Wajib kemudian dia buang air itu, wajib dia berwudu dengan menggunakan air yang lain kalau ada. Kalau tidak ada, maka dia bertayamum dan kemudian sholat. Nah, gitu. Kalau seandainya tidak ada sama sekali yang ada pada orang eh, orang buta tadi, dia menggunakan tangan tidak bisa, mata tidak bisa, pendengaran tidak bisa, semua tidak bisa umpamanya, ya kan? Tapi dia eh, dalam posisi ini dia masih bisa sholat, karena muskil juga kita katakan kalau seandainya dia hilang seluruh indrawi dia, mata, telinga, pendengaran. Kalau sudah begitu maka orang ini tidak wajib sama sekali. Bahkan tidak wajib sholat sama sekali. Ya kan? Tidak wajib syariat sama sekali. Karena dia tidak memiliki indera untuk alat idrak. Sedangkan salah satu syarat taklif itu adalah salamatul hawas. Dia melihat atau mendengar. Karena dengan melihat atau mendengar bisa menghukumi atau bisa mengetahui sesuatu. Ya. Tapi maksudnya di sini adalah dia masih bisa sholat dan masih bisa tahu, tapi untuk berijtihad itu sama sekali tidak bisa. Nah, maka di sini tidak boleh dia berijtihad ya secara jasmani. Maka taklid tentunya. Kemudian masalah yang ketiga. Kalau seandainya sebab ishtibah, sebab dia meragukan mana yang suci dan mana yang najis ini adalah berita dari seseorang kepada dia bahwa najis salah satu dari air kamu karena dijilat oleh anjing tadi. Tapi secara mubham, ya nggak tahu yang mana. Dia juga nggak tahu. Maka di sini juga wajib ijtihad sebagaimana kalau dia tahu sendiri tadi, ya kan? Jadi cara sendiri tentu dengan melihat oh nampak anjing tadi atau dengan berita daripada pada orang lain. Atau dia memberitahukan kepada kita, ya kan? Tadi najisnya sebelah kanan rasanya. Ustaz tuh lupa juga, kanan atau kiri? Yang kemudian lupa juga mana yang mustabah. Hal ini juga kemudian wajib kita berijtihad. Ini masalah yang ketiga. Masalah yang keempat, disyaratkan untuk menerima khabar daripada orang ini yang memberitakan ada anjing yang menjilat salah satu daripada wadah ente tadi. Yang menceritakan bahwa satunya suci, satu najis. Maka ada 4 syaratnya, ya, ada empat syaratnya. 4 syarat ini nanti 3 menjadi syarat sah ijtihad, ya. Yang keempat itu adalah syarat untuk boleh mengamalkan ijtihad. 3 syarat untuk menjadi syarat sah ijtihad. Syarat yang keempat adalah
syarat untuk boleh mengamalkan ijtihad itu. Apa syarat berita itu diterima atau sah? Pertama, ayyakunal mukhbiru adla riwayah. Yang memberitahu ini adalah orang yang bersifat adil riwayah. Ya, adil riwayah. Ada namanya dalam istilah, ya kan? Dalam istilah fikih kan adil riwayah, ini juga dalam mustalah hadis kan, adil riwayah dan adil syahadah. Kalau dalam adil syahadah itu salah satunya kan mesti laki-laki. Adil syahadah itu mesti laki-laki dan mesti merdeka. Maka orang perempuan tak boleh menjadi saksi, budak tak boleh menjadi saksi. Itu namanya adil syahadah. Ada yang kedua namanya adil riwayah. Adil riwayah ini, ya kan, syaratnya hanya yakni mukallaf, yakni muslim, baligh, berakal dan tidak melakukan dosa besar, tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil, ya kan? Muslimun balighun aqil lam yattakib kabiratan wa lam yusirru ala saghirah. Ya, ini syaratnya. Maka keluar dari kata muslim orang kafir. Tentu berita dari orang kafir tidak kita benarkan. Karena dia bukan ahli daripada adil riwayat. Yang kedua, balik. Maka anak kecil, berita daripada anak kecil tidak dianggap sebagai adil riwayat. Begitu juga orang yang gila. Ya kan? Karena tidak termasuk kepada adil riwayat. Baik yang memberitakan ini melihat sendiri atau dia juga mendapat berita daripada orang fiqh yang lain. Kemudian diberitakan kepada kita, ya kan? Tadi si fulan melihat ada anjing yang menjilat salah satu ember ente, ya kan? Nah, sekarang berhati-hati. Nah, dia mengabarkan kepada kita. Maka kalau ya maka kalau seandainya seseorang tersebut masturul adalah, ya, masturul adalah ini maknanya adalah pertama majhulul adalah. Majhulul adalah ini adalah orang yang kita mengetahui dia pernah melakukan sebuah perkara fasik. Ya, perkara yang menjadikan dia fasik. Umpamanya mencuri, ya, berzina. Ini akan membuat seorang itu fasik. Dan kita tidak mengetahui berita tentang apakah dia sudah bertobat atau belum. Nah, maka ini disebut dengan majhulul adalah. Orang yang majhulul adalah juga tidak diterima apa namanya khabarnya. Karena dia dianggap sebagai orang fasik dalam bab ini. Dan kita belum tahu tobatnya. Nah, gitu. Maka berita yang disampaikan kepada kita tidak dianggap. Tapi kalau orang itu adalah masturul adalah, beda antara majhulul adalah dengan masturul adalah. Kalau majhul adalah, tahu kita dia tadi berlaku fasik, berlaku sesuatu perkara yang menjadikan dia fasik, tapi tidak tahu tobatnya. Kalau masturul adalah kita tidak tahu apakah pernah melakukan perbuatan fasik atau tidak. Dan juga kita tidak melihat dia orang-orang yang soleh betul, tidak. Ya, tapi kita tidak mengetahui, tidak mendengar berita atau tidak juga melihat dia pernah melakukan perbuatan yang menyebabkan dia fasik. Nah, gitu. Maka kalau orang yang masturun adalah diterima kabarnya. Ya, kalau dia memberitakan kepada kita, ya udah berarti kita berijtihad. Baik. Kita katakan tadi syarat daripada mukhbir, orang yang memberitakan ini adalah apa namanya? Adil riwayah, orang yang adil secara riwayah. Nah, mahalnya, tempatnya, kapan kita tidak menerima orang yang tidak adil riwayah? Atau kapan kita menerima berita yang adil riwayah itu? Maka pertama, kalau seandainya mereka, ya, yang tidak adil riwayah ini, seperti anak kecil, orang fasik tadi, orang kafir tadi, ya, orang yang majhulul adalah tadi. Ternyata mereka memberitakan kepada mereka tentang apa namanya? Tentang perbuatan mereka sendiri. Ya.
Maaf. Jadi kalau mereka memberitakan tentang orang lain, ya, contoh anak kecil ini atau orang kafir ini atau orang majhul adalah yang memberitakan si fulan, ya, si fulan tadi terkencing di salah satu ember ente, atau dia memberitakan bahwa tadi ada anjing yang menjilat. Nah, gitu. Tapi kalau seandainya sekarang dia sendiri yang memberitakan tentang perbuatan dia, katanya tadi saya kencing di sini bang, nah gitu, di salah satu, tapi tidak tahu yang mana. Atau saya tadi buang najis di sini salah satunya. Artinya dia yang memberitakan perbuatan dia sendiri. Nah, kalau dia memberitakan perbuatan dia sendiri, maka orang ini diterima kabarnya, walaupun dia bukan adil riwayah, walaupun dia orang kafir, walaupun majhulun adalah, karena dia menceritakan perbuatan dia sendiri, ya kan? Maka mahalnya tadi tidak diterima kalau dia menceritakan perbuatan orang lain. Pertama. Yang kedua adalah kalau seandainya dalam diri atau orang yang diberitakan itu kita, ya, memang tidak membenarkan, tidak mempercayai dia. Tapi kalau kita percaya kepada dia, anak kecil ini, anak kecil memang betul. Tapi kita tengok dia tuh rajin sholat, rajin ke masjid, bahkan ikut pelajaran-pelajaran fikih dasar, tahu dia tentang hukum air najis atau tidak najisnya. Datang dia kepada kita, bang, kitanya, ya kan dia masih belum balik, kecil baru. Ini salah satunya tadi dijilat anjing dan segala macam. Bagaimana ini? Maka wajib juga kita ketika itu berijtihad. Kita terima riwayat dia, kita terima kabar dia, ya kan? Karena kita meyakini akan kebenarannya. Atau kemudian yang ketiga adalah kalau mereka tidak sampai kepada bilang mutawatir. Tapi kalau seandainya yang memberitakan itu ramai, walaupun orang kafir, ya kan? Maka berita mereka kita terima. Seperti itu, ya. Kita terima bukan karena apa namanya? Bukan karena itu sebuah khabar, tapi karena orang mutawatir, berita mutawatir yang ramai itu memfaedahkan akan al-ilm, ya, memfaedahkan akan al-ilm, dan itu tidak ada keraguan, ramai, tak mungkin kemudian sekampung bersepakat mereka berdusta. Nah, gitu kan. Sekampung orang kafir ini yang mengatakan di sini ada anjing yang menjilat salah satu ember ente tadi, ya gitu. Tapi kalau satu, ya kan, kita meragukan karena orang kafir dianggap fasik. Orang yang melakukan dosa saja kita katakan tadi tidak terima beritanya karena majhulun adalah, ya, majhulun adalah. Apalagi orang kafir, ya, yang kemudian dia adalah lebih fasik lagi daripada fasik. Ya. Kemudian juga disyaratkan untuk menerima berita daripada anak kecil dan umpamanya tadi, yang dia menceritakan tentang sebab itu adalah karena perbuatan saya. Saya sendiri yang kencing, saya sendiri yang ini. Mesti dia sebabkan sebab tanjisnya itu. Sebab sesuatu itu bernajis. Ya, umpamanya dia kencing, dia membuang. Jadi mesti disebutkan salah satunya. Apa penyebabnya? Ini pertama. Atau penyebab air ini umpamanya air mustakmal. Jadi mesti dijelaskan satu persatu, ya kan, penyebabnya apa, ya kan? Atau, ya, orang yang memberitakan ini kepada dia adalah seorang yang faqih. Orang yang faqih ini maksudnya dalam ini adalah mengetahui tentang hukum-hukum air najis atau tidak. Yang faqih yang muwafiq, faqih yang sesuai dengan kita yang dikhabarkan, kita mukhbar. Jadi si mukhbir ini faqih yang muwafiq, yang pandangan kita dengan dia sama, ya, mazhab kita dengan mazhab dia sama dalam hukum ini najis atau tidak, ya kan? Jadi tidak mesti bermazhab Syafi'i, boleh jadi bermazhab Hambali, karena kita dengan Hambali itu menghukumi air itu najis atau tidaknya hampir sama, ya. Ini syarat yang pertama, yakni yang memberitakan itu adalah mesti adil riwayah. Kalau tidak adil riwayah maka tidak terima dengan beberapa persyaratan atau pertimbangan tadi. Yang kedua syaratnya adalah yang memberitakan ini mesti menjelaskan sebab tanjisnya. Ya, contoh dikatakan di sini tadi kencing anjing atau dijilat oleh anjing, sedangkan airnya tak sampai 2 kula. Mesti dijelaskan oleh dia sebab-sebabnya, ya kan? Kalau seandainya tidak dia sebabkan sebab-sebabnya,
disebutkan secara mutlak. Di sini ada najis di salah satunya. Tanpa menjelaskan kepada kita sebab najis. Ya, maka ada tafsil di sini. Saya ulangi lagi. Syarat kedua, mesti dia jelaskan kepada kita sebab air ini terkena najis. Nah, orang yang ada riwayat tadi, ya, oh di sini dijilat anjing, di sini terkencing anjing, dan segala macam. Mesti dia jelaskan. Kalau seandainya tidak dia jelaskan, ya, akan sebab sesuatu itu terkena najis, maka ada rincian. Pertama, kalau seandainya yang mengkabarkan kepada kita adalah faqih muwafiq lil mukhbar, ini maksudnya adalah dia seorang faqih mengetahui hukum-hukum najis air, ya, bukan maksudnya faqih fikih secara umum, faqih tentang air najis mutanajis ini. Kemudian muwafiq, mazhab dia sama dengan kita tentang air mutanajis ini, maka diterima khabarnya, ya, karena tentu orang yang tahu atau sama mazhab kita dengan dia tentang hukum najis, dia akan memberitakan kepada kita apa yang kemudian dia yakin kita meyakini juga. Kalau seandainya dia itu adalah orang awam, tafsir yang kedua, kalau seandainya dia orang awam atau dia adalah mujtahid mutlak. Kalau orang awam tentu tak tahu dia tentang hukum najis atau tidak najis. Boleh jadi air kena percikan air juga dianggap sebagai dia oleh najis karena dia nggak tahu, orang awam. Atau dia berijtihad. Dan ijtihadnya adalah mujtahid. Mujtahidnya mujtahid mutlak. Artinya tanpa terikat dengan mazhab tertentu. Maka kalau mujtahid mutlak yang berpendapat demikian, maka kita mesti koreksi lagi, mesti meminta kepada dia berita ini sebab najisnya apa. Boleh jadi dia berpendapat dengan pendapat yang berbeda dengan pendapat kita, dengan mazhab kita. Nah, kita. Maka dia tidak terima kabar dia, orang awam dan orang mujtahid mutlak ini, kecuali kalau dia jelaskan sebab-sebab najisnya. Ya. Yang ketiga, kalau seandainya dia faqih tapi mukhalif. Berarti ada 3 rincian di sini kan? Kalau tidak dijelaskan sebab tanjisnya. Pertama, kalau dia faqih muwafiq, diterima. Kalau seandainya ada orang awam atau orang mujtahid mutlak, maka tidak terima, kecuali kalau dia jelaskan. Yang ketiga, kalau seandainya faqih yang mukhalif. Beda dengan kita mazhabnya. Ya, umpamanya Hanafi. Hanafi itu penjelasan tentang mutanajis air itu berbeda dengan kita. Kalau ada rinciannya di sini. Kalau seandainya kawan ini mengetahui mazhab kita, mazhab mukhbar, mazhab orang yang diberi tahu, ya kan, yang punya ember atau yang punya air ini, maka kita terima kabarnya karena secara zahir tentu dia tahu betul apa yang najis menurut kita, sehingga dia memberitakan air mutanajis itu adalah berdasarkan i'tiqad si mukhbar, bukan i'tiqad dia sendiri, ya kan, walaupun dia memandang itu tidak najis umpamanya. Ya. Ini pertama. Yang kedua, kalau seandainya dia tidak tahu dengan mazhab kita, orang baru kenal, ada tahu di jalan, ternyata dia mazhab Hanafi, ya kan? Ternyata dia mazhab Hanafi, ya kan? Maka tidak diterima kabarnya, karena boleh jadi dia memandang sesuatu itu najis dan menurut kita tidak najis. Umpamanya, ya, menurut Hanafi ya, kalau seandainya dijilat oleh kucing atau apa namanya oleh serigala, ya, serigala menjilat air atau kucing, itu menurut mazhab Hanafiyah itu adalah mutanajis, air mutanajis jadinya. Sedangkan kita menurut Syafi'iyah, jumhur tidak najis. Kucing itu tidak najis airnya. Mulutnya tidak najis. Kemudian begitu juga serigala. Ya, maka kalau seandainya dia tidak tahu mazhab kita, maka tidak diterima, ya, tidak diterima. Kemudian, ya, afwan. Berarti ada 2 syarat tadi. Kami salah tadi. Jadi syarat, ya, yang kita bicarakan ini bukan syarat ijtihad, afwan. Salah tadi. Ya, ininya syarat diterimanya sebuah berita yang memberitakan atau kabar bahwa ada najis atau ada mutanajis air ember kita. Jadi syarat diterimakannya ini mesti 2. Satu adalah yaitu yang memberitakan ini adalah adil riwayat. Yang kedua adalah dia jelaskan sebab tanjisnya, sebab kena najisnya. Kemudian masalah yang kelima adalah baru syarat-syarat ijtihad. Nah, ini baru yang saya sebutkan tadi. Itu salah sebut tadi.
Syarat-syarat ijtihad ada 4, ya. Bahwa tanda-tanda ini memang betul ada, ya, dan bisa untuk berijtihad